Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 2018-315, jurusan Informatika, Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas UTS AIK. Yang pertama, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah-masalah ekonomi yang disandarkan berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Di dalam konsep ekonomi, para cendekiawan Muslim berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran dan hadis Nabi sebagai penuntun kaum muslimin yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang masa akan datang. Salah satu bukti di dalam kehidupan yang aktual, misalnya daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat manusia. Dalam ilmu ekonomi dan ilmu lainnya, tidak luput dari kajian Islam bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Para ahli menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain, seperti moral, sosial, demografi, dan politik contohnya. Kegiatan ekonomi merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Sebagai bukti bahwa Allah SWT berfirman, "Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran surat An-Naba ayat 11. Dan diriwayatkan oleh Abdullah, Rasulullah SAW mengemukakan, berusahalah untuk memperoleh kehidupan dengan cara yang halal, merupakan sesuatu kewajiban dan sudah kewajiban sembahyang. Berdasarkan ungkapan Al-Quran dan hadis tersebut, jelas menunjukkan bahwa harta merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, bahwa dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Sejalan dengan ungkapan, sungguh kekafiran itu mendekati pada kekafiran, kata hadis. Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya matre atau hedon. Ekonomi dalam pandangan Islam tidak bersifat materi semata, tetapi lebih luas dari itu. Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka sangat dicela dan tidak disukai oleh Allah. Contoh aktivitas ekonomis dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. 2. Memenuhi kebutuhan keluarga. 3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang. 4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. 5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut Allah SWT. Misalnya memberikan sumbangan kepada anak yatim, fakir miskin, dan lain-lain. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberi pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang ada pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari. Sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu. Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan oleh Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut, tidak dapat manusia berjalan sendiri. Dengan kata lain, manusia harus bekerja sama dengan manusia lainnya. Hal itu tentu dilakukan dan didukung oleh suasana yang tentram. Ketentraman akan dicapai apabila keseimbangan hidup dalam masyarakat
tercapai. Tidak terjadi ketimpangan yang akan bermuara pada kecemburuan sosial. Untuk mencapai keseimbangan tersebut diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.